Udah nampak kawan-kawan? Udah Mut. Oke, Tapi tekstur bisa diituin nggak? Miringin apa ya? bentar. Udah ada Nisa? Udah Mut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Debbie Mutiasari. NIM 21029142 akan memulai diskusi kita pada pagi hari ini dengan materi luas daerah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah satu, mahasiswa mampu menghitung luas daerah di atas sumbu X, menghitung luas daerah di bawah sumbu X, 3. Menghitung luas daerah di antara dua kurva. Luas daerah di atas sumbu X. Baik, kita sama-sama kita perhatikan grafik di samping itu, bahwa panahnya ke atas. Misalkan, Y sama dengan Fx adalah kurva pada bidang XY. Dan fungsi F kontinu dan non-negatif pada interval A kecil dari X kecil sama dari B. Jadi, A dalam kurung R sama dengan B, bacanya B integral A. Atau bacanya gimana tuh Denisa? Jadi A dalam kurung R integral B ke A Fx dx. Contoh 1. Tentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 antara X sama dengan kurang 1, min 1 dan X sama dengan 2. Solusinya sama-sama kita perhatikan pada grafik di samping bahwa AR sama dengan integral 2 ke min 1 X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 dx. Dalam kurung X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 4 per 2 tambah 2X. Dalam kurung 32 per 5 dikurang 16 per 2 tambah 4 kurang min 1 per 5 dikurang 1 per 2 dikurang 2. Jadi 51 per 10 hasilnya 5,1. Luas daerah di bawah sumbu X. Ingat, luas nilainya selalu positif, tidak negatif. Jika grafik Y sama dengan Fx berada di bawah sumbu X, maka integral B ke A Fx dx bernilai negatif dan nilai ini tidak bisa kita katakan luas. Maka untuk mencari luas daerah digunakan rumus AR sama dengan min integral B ke A Fx dx. Contoh 2. Tentukan luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 2 per 3 dikurang 4,
X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Solusinya, mari kita perhatikan sama-sama grafik di samping. Bahwa dari X pangkat 2 per 3 min 4 tuh Y-nya di dekat garis cekung. Jadi luasnya AR sama dengan min integral 3 ke min 2 X pangkat 2 per 3 dikurang 4 dx. Jadi hasilnya min X pangkat 3 per 9 tambah 4X. Integral 3 ke min 2. Jadi hasilnya min 27 per 9 ditambah 12 kurang 8 per 9 dikurang 8. Hasilnya 145 per 69 itu mendekati ke 16,11. Lanjut, jika nggak ada yang itu. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 dikurang X tambah 3. Sumbu X antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Dan garis X sama dengan 2. Grafiknya itu yang ada di samping. Jadi solusinya AR sama dengan AR1 ditambah AR2. Jadi AR sama dengan integral 1 ke min 1, X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang X tambah 3 dx, kurang integral 2 ke 1, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3 dx. Jadi X pangkat 4 per 4 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per 2 tambah 3X 1 dan min 1 kurang X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per 2 tambah 3X 1 min 1. Jadi hasilnya 4 dikurang min 7 per 4, 23 per 4. Dari contoh tersebut dapat kita pikirkan bahwa langkah-langkah untuk mencari luas daerah yaitu gambar daerah grafiknya. 2. Buat partisipasi atau potong gambar tersebut menjadi bagian kecil. 3. Taksir luas daerah tersebut sebagai luas persegi panjang. 4. Jumlahkan semua taksiran luas daerah yang telah dipotong tadi. 5. Limitkan sehingga dapat didapatkan integral. Contoh. Tentukan luas daerah di bawah grafik Y sama dengan 1 tambah akar X dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4. Solusinya yang seperti langkah tersebut, gambar the grafik. Jadi sketsa grafik, terus buat partisipasi atau potong gambar tersebut menjadi bagian kecil, yaitu di gambar yang slice. Yang dibuat gambar grafik itu di sketsa. Jadi solusi yang ketiga, taksir luas potongan, yaitu delta AI mendekati 1 tambah akar XI kali dalam kurung delta XI. 4. Jumlahkan A mendekati sigma N I sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah akar XI tutup kurung delta XI. 5. Limitkan. Jadi A sama dengan integral 4 ke 0 dalam kurung 1 tambah akar X dx. Langkah-langkah sederhana mencari luas daerah. 1. Buat
partisi potong gambar tersebut menjadi bagian kecil. 2. Taksir luas daerah tersebut sebagai luas persegi panjang. 3. Integralkan. Dari langkah-langkah tersebut, yang langkah pertama yaitu dapat kita lihat di potongan tersebut yang di slice, yaitu pas di delta X. Terus taksir luas delta A mendekati 1 tambah akar X delta X. 3. Integralkan jadi A sama dengan integral 4 ke 0 1 tambah akar X dx. Luas daerah di antara dua kurva. Perhatikan kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Fx besar sama dari Gx. Pada internal X kecil sama dari B dan kecil sama dari A. Maka luas daerah antara dua kurva adalah 1. Buat partisi atau potong gambar menjadi kecil. 2. Taksir luas yaitu delta A besar mendekati kurung Fx kurang Gx kali delta X. 3. Integralkan jadi A sama dengan integral B ke A Fx dikurang X Fx dikurang Gx dx. Ya. Contoh 5. Tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X kurang X pangkat 2. Solusinya 1. Cari titik potong kedua kurva. 2X kurang 2X kurang X kuadrat sama dengan X pangkat 4. 2. Potong seperti gambar di samping. 3. Taksir luas yaitu delta A mendekati dalam kurung 2X kurang X kuadrat kurang X pangkat 4 dikali delta X. 4. Integralkan AR sama dengan integral 1 ke 0 2X kurang X kuadrat kurang X pangkat 4 dx. Jadi X kuadrat dikurang 1/3X pangkat 3 dikurang X. Itu X pangkat 5/5. Jadi hasilnya 1 kurang 1/3 dikurang 1/5. Jadi 7/15. Contoh 6. Potongan horizontal. Tentukan luas daerah antara parabola Y kuadrat sama dengan 4X dan garis 4X kurang 3Y sama dengan 4. Solusinya cari titik potong kedua kurva. Y kuadrat sama dengan 3Y tambah 4. Y kuadrat kita jadikan sama dengan 0. Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Jadi Y 1,2, 4, min 1. Maka titik potongnya 4,4 dan 1/4, min 1. 2. Potong. Saat melakukan potongan secara vertikal, kita punyai dua daerah yang berbeda. Untuk mencari luas daerah, maka kita harus membagi daerah menjadi dua bagian. Seperti gambar yang tertera. Jadi 3. Dilakukan pengintegralan. Pendekatan yang baik adalah dengan melakukan pemotongan secara horizontal seperti pada gambar di samping. Jadi digunakan variabel Y sebagai variabel yang diintegralkan. Sehingga X sama dengan Y kuadrat per 4 dan X sama dengan 3Y kurang 4/4. 3. Taksir luas. Delta A mendekati dalam kurung 3Y dikurang 4/4 dikurang Y kuadrat per 4 dikali delta Y. 4. Integralkan. Jadi AR sama dengan integral 4 ke min 1 3Y kurang 4/4 dikurang Y kuadrat per 4 dy. AR sama dengan 1/4 integral 4 ke min 1 3Y dikurang 4 dikurang Y kuadrat dy.
1/4 3/2 Y kuadrat dikurang 4Y. Jadi 1/4 dikali 24 ditambah 16 dikurang 64/3 dikurang 3/2 tambah 4 tambah 1/3. Jadi 125/24. Kesimpulannya, luas daerah di atas sumbu X, yaitu rumusnya AR sama dengan integral B ke A fx dx. 2. Luas daerah di bawah sumbu X, AR sama dengan min integral B ke A fx dx. 3. Luas daerah di antara dua kurva, yaitu potong. 2. Taksir luas, yaitu delta A mendekati fx kurang gx delta x. 3. Integralkan A sama dengan integral B ke A fx kurang gx kali dx. Ya udah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Apakah dari teman-teman sudah mengerti atau ada yang kita diskusikan? Kalau tidak, mungkin cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah kelihatan, Tika? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiola Rahmasari dengan NIM 21029138 yang akan membahas diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu aplikasi integral volume benda putar. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu yang pertama volume benda pejal, metode cakram, yang kedua volume benda pejal, metode cincin, yang ketiga volume benda pejal lain yang penampangnya diketahui. Rumus volume. Volume sama dengan A dikali H, di mana A merupakan luas dan H merupakan tinggi. 1. Volume benda pejal metode cakram. Misalkan terdapat garis X dengan interval X besar sama A dan kecil sama B dan suatu objek. Dilakukan partisi dari A, B, sehingga A sama dengan X0 kecil X1 kecil titik kecil Xn sama dengan B. Potongan partisi tersebut berbentuk cakram. Volume cakram bisa kita estimasi dengan rumus berikut. Delta Fi sebanding dengan A dikali Xi dikali delta Xi. Sehingga suatu volume objek bisa dihampiri dengan penjumlahan Riemann. Delta V sebanding dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, A dikali Xi dikali delta Xi. Atau volume sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A, AX dx. Contoh 1. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X sama dengan 4, dan sumbu X positif yang diputar terhadap sumbu X. Yang pertama, kita buatkan grafiknya dulu. Yang pertama ini bisa kita lihat ada kurva Y sama dengan akar X, dan X sama dengan 4. Solusi yang pertama adalah kita potong, yaitu terhadap sumbu X. Maka akan terdapat piringan seperti ini. Yang solusi kedua adalah kita taksir volume dengan delta V sebanding dengan V dikali akar X dikuadratkan kali delta X. Solusi yang ketiga adalah kita integralkan. Volume sama dengan V, integral 0 sampai 4 X dx sama dengan V setengah X kuadrat dengan batas 0 sampai 4 sama dengan 8V.
Contoh kedua, tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 3, dan sumbu Y positif yang diputar terhadap sumbu Y. Pertama, kita buatkan dulu grafiknya, yaitu dengan kurva X sama dengan akar pangkat 3 dari Y, dan di sini adalah Y sama dengan 3. Solusi yang pertama adalah kita potong terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan piringan seperti ini. Solusi yang kedua adalah taksir volume dengan delta V sama sebanding dengan V dikali akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan kali delta Y. Solusi yang ketiga adalah kita integralkan. Volume sama dengan V dikali integral 0 sampai 3 Y pangkat 2 per 3 dy. Maka volume sama dengan V 3 per 5 Y pangkat 5 per 3 dengan batas 0 sampai 3 sama dengan V 9 akar pangkat 3 dari 9 per 5. 2. Volume benda pejal, metode cincin. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh parabola X, Y sama dengan X kuadrat, dan Y kuadrat sama dengan 8X, yang diputar terhadap sumbu X. Solusinya itu kita buatkan grafiknya dulu, lalu kita putar terhadap sumbu X. Delta V sebanding dengan V dikali akar 8X dikuadratkan dikurang X kuadrat dikuadratkan kali delta X. Volume sama dengan V integral 0 sampai 2, 8X kurang X pangkat 4 dx. Volume sama dengan V 8 per 2X kuadrat kurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 48 per 5 V. Contoh, setengah lingkaran dibatasi oleh X sama dengan akar 4 kurang Y kuadrat, dan sumbu Y diputar mengelilingi garis sumbu X sama dengan min 1. Tentukan bentuk integral yang menyatakan volumenya. Solusi yang pertama kita bikin kurva, yaitu akar 4 kurang Y kuadrat. Lalu kita putarkan ke sumbu, mengelilingi sumbu X sama dengan min 1. Delta V sama dengan, volume sama dengan V dengan integral min 2 sampai 2, min Y kuadrat ditambah 4, ditambah 2, akar 4 kurang Y kuadrat dy. V sama dengan min 1/3 Y pangkat 3, ditambah 4Y, ditambah 2, dikali 2 sin pangkat min 1, Y per 2, tambah Y per 2, akar 4 kurang Y kuadrat. Sama dengan 32 per 3V ditambah 4V kuadrat. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah volume benda putra dengan metode cakram tadi, volume sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A, AX dx. Yang kedua, volume benda putar metode cincin dengan volume sama dengan V, integral dengan batas atas B sama dan batas bawah A, R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dx. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ada Ratu Eliza akan membahas materi tentang volume benda putar, metode kulit tabung. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menentukan volume benda pejal menggunakan metode kulit silinder. Yang kedua, menentukan metode yang tepat untuk menghitung volume benda pejal. Volume kulit tabung. Di gambar terlihat bahwa dua
dua buah tabung yang berhimpit dengan jarak jari-jari R2 dan R1 dengan ketinggian H. Jadi volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Sama dengan luas alasnya yaitu pengurangan antara tabung yang besar dengan yang kecil yaitu PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat dikali tingginya yaitu H. Sama dengan kita keluarkan Pi dan R2 kuadrat dikurang R1 kuadratnya menjadi Pi dikali R2 tambah R1 dikali R2 kurang R1 dikali H. Jadi kita modifikasi yang di atas supaya membuat rata-rata jari-jarinya. Sehingga 2Pi dikali R2 ditambah R1 per 2 dikali H dikali R2 dikurang R1. Sama dengan 2Pi R2 tambah R1 per 2 itu bisa kita sebut dengan R dikali H, dan R2 kurang R1 itu yaitu ketebalan, yaitu delta R. Jadi 2Pi dikali R dikali H dan dikali delta R. Atau jika kulit tabung ini kita potong, maka diilustrasikan gambarnya seperti ini, yaitu berbentuk balok. Dengan ketinggian H dan tebalnya delta R dan panjangnya 2πr. Jadi volumenya sama dengan 2πr kali H delta R. Metode kulit tabung. Strategi untuk menentukan volume adalah yang pertama, potong secara vertikal. Ada satu persamaan yaitu Y sama dengan Fx, di mana ada partisi delta X yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Jari-jarinya yaitu X. Maka delta V sebanding dengan 2πx Fx delta X. V sama dengan 2pi integral dari A sampai B X Fx dx. Yang ketiga, integralkan V sama dengan 2pi integral dari A sampai B X Fx dx. Contoh yang pertama, tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per H, X, sumbu X, dan X sama dengan H yang diputar terhadap sumbu X. Asumsi bahwa R besar dari 0, H besar dari 0. Gunakan metode cakram dan kulit tabung. Solusinya, yang pertama model cakram, potong secara vertikal. Yang kedua, taksir volume. Delta V sebanding dengan Pi dikali R per Hx kuadrat delta X. 3. Integralkan V sama dengan Pi integral dari 0 sampai H R per Hx kuadrat dx. Metode kulit tabung. 1. Potong secara horizontal. Dari gambar kita bisa melihat partisinya yaitu delta X, dan jika kita putar terhadap sumbu Y, maka
akan membentuk sebuah kulit tabung. Yang kedua, taksir volume, delta V sebanding dengan 2pi Y dikali H dikurang H per RY delta Y. 3. Integralkan. V sama dengan integral 0 sampai R 2pi Y H kurang H per Y H per R dikali Y dy sama dengan 2pi H integral 0 sampai R Y kurang 1 per R Y kuadrat dy. Sama dengan 2pi H Y kuadrat per 2 dikurang Y pangkat 3 per 3R dari 0 sampai R sama dengan 2pi H R kuadrat per 2 dikurang R kuadrat per 3 sama dengan 1 per 3 pi R kuadrat H. Contoh 2, tentukan volume benda putar yang dihasilkan dari memutar terhadap sumbu Y, daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Parabola Y sama dengan Y kurang X kuadrat dan sumbu Y. Solusi yang pertama yaitu potong secara vertikal. Dari gambar terlihat dua taksir volume. Delta V sebanding dengan 2pi, jari-jarinya yaitu X, 2 dikurang X kuadrat dikurang X kuadrat. Delta X. Yang ketiga, integralkan. V sama dengan 4pi integral dari 0 sampai 1 X kurang X pangkat 3 dx. 4X 1 per 2X kuadrat dikurang 1 per 4X pangkat 4 dari 0 sampai 1 sama dengan 4pi 1 per 2 dikurang 1 per 4 sama dengan pi. Contoh yang ketiga, tentukan volume benda putar, gambar di samping jika diputar, A terhadap sumbu X, B terhadap sumbu Y, C garis Y sama dengan -1, D garis X sama dengan 4. Solusinya, ada persamaan Y sama dengan 3 tambah 2X dikurang X kuadrat. Maka X jari-jarinya yaitu X dan ketinggiannya yaitu 3 tambah 2X dikurang X kuadrat. Yang A metode cakram yang seperti yang digambar. Yang kedua, taksir volume. Delta V sebanding dengan pi dikali 3 tambah 2X dikurang X kuadrat. Dikuadratkan delta X. 3 integralkan. V sama dengan pi integral dari 0 sampai 3, 3 tambah 2X kurang X kuadrat dikuadratkan dx sama dengan 153 per 5 pi. B. Metode kulit tabung. Yang pertama, potong secara vertikal. Kita putar terhadap sumbu Y. Yang kedua, taksir volume delta V sebanding dengan 2πx dengan ketinggian 3 tambah 2X dikurang X kuadrat delta X.
Yang ketiga, integralkan. V sama dengan 2pi integral 0 sampai 3, 3x tambah 2x kuadrat dikurang x pangkat 3 dx. Sama dengan 45 per 2pi. C. Metode cincin. Pertama, potong secara vertikal. 2 taksir volume delta V sebanding dengan pi di mana mutlak 4 tambah 2x dikurang x kuadrat dikuadratkan kurang 1 kuadrat delta x. Yang ketiga, integralkan. V sama dengan pi integral dari 0 sampai 3. 4 tambah 2x dikurang x kuadrat dikuadratkan dikurang 1 dx sama dengan 243 per 5 pi. D. Metode kulit tabung. Yang pertama, potong secara vertikal dan putar terhadap sumbu x. Putar terhadap x sama dengan 4. 2 taksir volume delta V sebanding dengan 2pi, 4 dikurang x, 3 tambah 2x dikurang x kuadrat delta x. 3. Integralkan. V sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 3, 4 kurang x dikali 3 tambah 2x dikurang x kuadrat dx sama dengan 99 per 2 pi. Sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang bertanya atau menanggapi? Jika tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.